Yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud ya atas kehendak Dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan. Ya, Karena atas Tuhan yang mencari. Iya kan? Iya. Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya Dia datang kepada saya dan Dia menyatakan dirinya. Di dalam Islam ada yang mengatakan bahwa ketemu Nabi Muhammad secara sadar, ada seperti itu. Ya, tapi kita tidak percaya hal seperti itu. Ya, kalau bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi, ya kita akan percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ya ada satu video yaitu orang-orang kafir ya. Mereka mengatakan bahwa mereka pernah bermimpi ya bertemu Yesus, dan orang kafir ini katanya dahulunya adalah seorang ustadz dan mengaku seorang ustadz ya. Ini lucu sekali ya. Kemudian orang kafir ini mengatakan ya, dia itu mengatakan ketika sholat tahajud mereka itu berjumpa dengan Yesus. Maaf ya, ini agak sedikit lucu ya teman-teman ya. Mana ada ya, ini adalah cerita yang konyol ya. Sholat tahajud kemudian berjumpa dengan Yesus. Coba pikir teman-teman semuanya. Ini kayak seperti dalam dongeng-dongeng ya. Nah, begitulah mereka ya, orang-orang kafir ini ya. Jadi mereka itu sudah diabadikan dalam Al-Quran ya. Mereka itu akan membuat berita-berita yang bohong ya. Fitnah. Kemudian dia itu tidak akan ridho ya dengan agama Islam ini ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan perlihatkan ya yang katanya orang kafir ini ya dulunya itu adalah seorang ustadz, kemudian mereka masuk Kristen ya karena mereka katanya melihat Yesus ketika sholat tahajud. Nah ini konyol sekali ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya ya. Saat ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, dan latar belakangnya adalah seorang muslim yang taat pada waktu itu dan saat ini sudah hijrah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan hambanya. Salam, hambanya apa kabar? Salam Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sebelum terima Yesus sama setelah terima Yesus, tentunya ada suatu perubahan ya. Ya, puji Tuhan. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud ya atas kehendak Dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mencari. Iya kan? Iya. Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya Dia datang kepada saya dan Dia menyatakan dirinya. Memang secara Dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya Dia menyatakan bahwa Dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Oh. Lalu tangannya seperti ini. Oh. Lalu dia dalam penglihatan. Dalam penglihatan, karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Oh, sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud, lalu saya didatengin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja, karena saya pikir gini, itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud ada aja gangguan-gangguannya kan. Iya, tapi ya yang kedua itu dia datang lagi pribadi yang sama, Yesus Kristus. Jadi itu
saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum Belum tahu. tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Iya, ya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri ya. Jadi ini seakan-akan ya mereka itu membuat seperti sandiwara ya, agar umat Islam ini yang minim ilmu ya akan seakan-akan wah ini benar ini. Coba teman-teman semuanya, mana ada ya seorang manusia biasa didatangi Tuhan ya. Di dalam Islam itu kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ya, ketika ingin melihat Allah, maka hancur gunung-gunung itu. Sampai Nabi Musa itu pingsan. Kita tidak akan bisa melihat wujud Tuhan ya. Dan seperti ini adalah cerita-cerita yang direka-reka di atas kebohongan ya. Untuk menarik orang Muslim ya, orang Islam yang minim ilmu ya, untuk mengikuti agama mereka. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Jadi mereka ini di zaman sekarang ini mereka tidak memerangi kita ya dalam bentuk untuk menganut agamanya ya. Akan tapi yaitu dengan cerita-cerita dusta seperti ini. Dan inilah memang cara dia ya, ini adalah cara yang ampuh mestinya membuat cerita-cerita seperti ini. Dan banyak sekali itu kita temukan ya, katanya melihat Yesus lah. Kalau dalam Islam itu namanya khurafat itu. Khurafat. Ya. Itu khurafat, jelas-jelas khurafat ya. Di dalam Islam ada yang mengatakan bahwa ketemu Nabi Muhammad secara sadar, ada seperti itu. Ya. Tapi kita tidak percaya hal seperti itu. Ya. Kalau bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi ya, kita akan percaya. Itu pun kita harus tahu ya ciri-ciri Rasulullah SAW ya. Kita harus tahu. Apalagi di dalam Kristen kayak gini ya, mengaku didatangi Yesus. Ini jelas-jelas kebohongan. Saya akan bacakan ya tentang orang-orang kafir ini tidak akan ridho dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang telah diberitakan ya oleh orang kafir ya, kemudian fitnah-fitnah yang menyebar di tengah-tengah umat, cerita-cerita dusta, bohong, semuanya ada di sini, ada di Al-Quran ini ya. Jadi jawabannya semua itu ada dalam Al-Quran. Jadi teman-teman semuanya ya, kebanyakan ya, ini saya akan cerita, kebanyakan orang-orang Islam yang murtad ya, itu jumlahnya hanya sedikit sekali ya, hanya sedikit sekali. Karena apa ya, jadi para misionaris ini ya itu mendatangi orang-orang Muslim yang hidupnya kekurangan ya, kekurangan dalam segi materi, hidupnya susah, dan dalam segi agama juga minim. Nah, inilah kebanyakan mereka itu menuju ke situ agar murtad, agar keluar dari agama Islam. Berbeda ya dengan orang-orang yang dahulunya kafir kemudian masuk Islam jadi mu'alaf ya. Itu beda sekali teman-teman ya. Mereka bahkan banyak yang hidupnya itu kaya raya. Kemudian dianya orangnya itu cerdas-cerdas ya. Itu perbedaannya. Karena apa ya? Orang-orang yang dulunya kafir ya, kemudian masuk Islam, itu mereka itu berpikir, kok Islam begini, kok begini. Dia berpikir. Kemudian dia mencari ayat-ayat Al-Quran. Nah, misal
Yesus ya. Dalam Al-Quran kan Yesus itu Nabi Isa, kan bukan Tuhan. Kemudian bertanya lagi, kemudian Muhammad itu siapa? Apakah dia itu Tuhan? Enggak, kalau Muhammad sama seperti dengan Isa. Mereka berpikir ya, yaitu seorang nabi. Akan tetapi ajaran Nasrani, ajaran Kristen ya, yang sekarang dikenal itu disempurnakan. Semua ini Yahudi dan Nasrani ajarannya itu ya, itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran ini. Jadi Islam itu tidak meniru Alkitab-kitab mereka. Ya memang semua itu kitab-kitab yang asli ya, orang-orang milik Nasrani ya, kitab Injil, Taurat ya, itu adalah sama ya, akan tetapi sudah diselewengkan, sudah diubah. Sebenarnya sama ajarannya itu, mentauhidkan Allah ya, menyembah hanya satu Tuhan. Berbeda orang-orang kafir zaman sekarang ya, dia sudah tidak menyembah Allah, tapi menyembah dengan manusia ya, dengan apa itu, membuat patung-patung sapi disembah. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasoro itu tidak akan ridho. Dan saya akan bacakan ya terjemahannya dari ayat surah Al-Baqarah ayat 120 tadi ya. Yang artinya ya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 120. Dalam ayat Al-Quran ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi mereka semestinya itu tidak rela, tidak ridho. Ya, kita ini seorang Muslim, ya mereka tidak rela, tidak ridho. Kita ini mengikuti agama mereka. Itulah poinnya. Jadi mereka itu akan terus menyebarkan berita-berita bohong, cerita-cerita bohong, ya. Karena tujuannya kita ini murtad untuk masuk ke agama mereka. Itu semestinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.